Qin Yichen berdiri di sudut, begitu tidak mencolok, tetapi mata yang berbinar bersinar terang, terus-menerus memindai tebing kering dan pembangkit tenaga listrik dari berbagai kelompok etnis. Tetapi pada saat ini, saya melihat transmisi suara kupu-kupu Chongsan berkata, Tuan Muda Qin, tidak menyangka bahwa tebing kering dapat meminjam kekuatan pedang Dewa Iblis. Saya khawatir masalah ini harus dibahas dalam jangka panjang. Diskusi jangka panjang adalah ekspresi eufemistik. Nyatanya, Butterfly Chongsan penuh dengan kesedihan. Dari situasi saat ini, mereka merebut persentase bunga 9 warna yang hampir nol. Setelah direnggut, kemungkinan meninggalkan langit berbintang hidup-hidup hampir nol. Meskipun sangat marah melihat tebing kering mengambil bunga 9 warna di saku mereka, Dai Zhongshan harus menghadapi kenyataan, yaitu, lebih penting untuk hidup. Qin Yichen berkumpul di lampu pompa, tertegun di tempat, tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan tersenyum transmisi suara dan bertanya, Penatua Chongsan, jika benar-benar tidak ada cara, Anda harus berjuang keras. Keluarga Anda, apakah Anda bersedia bergabung dengan saya? Begitu kata ini keluar, kupu-kupu itu mendapatkan kembali bentuknya dan berusaha keras. Biasanya tidak ada cara untuk melakukannya. Berani adalah satu hal, dan memiliki kekuatan ini adalah hal lain. Butterfly Zhongshan masih kalimat itu, kamu bisa bertarung, tapi dia tidak akan melihat sedikit pun harapan untuk mati. Mereka tidak hanya mewakili diri mereka sendiri, tetapi juga keluarga kupu-kupu yang cerah. Tapi kata-kata ini, Dai Zhongshan tidak menjawab, tetapi hanya bermeditasi di dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia tidak ingin penerus klan Macan Putih melakukan sesuatu seperti mengguncang surga, menghancurkan bumi, dan belum berada di jalur iblis. Langit dan bumi, bahkan menyisakan beberapa gelombang untuk mati di tengah jalan. Waktu berlalu, dan akhirnya, pembangkit tenaga dari semua ras selesai membagi rampasan perang, dan tebing kering tiba-tiba membuka mata mereka. Di mata yang dingin dan parah, energi iblis meningkat. Akhirnya mungkin untuk memulai, saat berbicara, ada juga kegembiraan di mata tebing yang kering itu. Dia melirik sedikit dan berkata, keluarkan bunga 9 warnamu. Selain itu, beberapa pemimpin seperti anjing penjara mengeluarkan bunga 9 warna mereka. Untuk sementara, semua jenis cahaya, cerah dan terang, memercikkan langit berbintang ini. Di bawah goyangan bunga 9 warna ini, cahaya ajaib dunia tampak berfluktuasi. Dan Qin Yichen melihat di matanya bahwa napasnya tidak dapat menahan napas, dan bunga 9 warna semuanya suci, dan dipenuhi dengan jalur yang mempesona, seperti kekuatan 10.000 hal. Merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, hitam dan putih. 9 bunga 9 warna, akhirnya bersatu. Dan sesak napas, ada banyak pembangkit tenaga seperti tebing kering. Mereka mengendalikan bunga 9 warna, terbang ke bunga 9 warna terakhir, seperti pemimpin keluarga anjing penjara, ada di sebelah mereka. Pada saat ini, cahaya pompa energi dari pembangkit tenaga ras lain terungkap. Saat ini, 9 bunga 9 warna sedang mendekat. Dengan jalinan pancaran, mereka dibebaskan dari kendali tebing kering dan dengan cepat bergabung bersama. Untuk sesaat, kelopaknya berkibar, membentuk pusaran, dan jalur cahaya juga menyatu dan terkondensasi pada saat ini. Tampaknya langit dan bumi ini akan diterangi. Pembangkit tenaga anjing penjara melihat bunga 9 warna yang berada di luar kendali, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Apa yang terjadi? Sebaliknya, tebing kering tampak jauh lebih tenang. Benda-benda keragaman ini pasti memiliki fenomena alam. Dan bagaimanapun juga, dewa menunggu dan melihat. Tetapi jika Anda melihatnya, langit dan bumi ini tidak bisa lepas. Kata-kata itu telah berakhir, dan ada pandangan antisipasi di mata tebing yang kering. Tetapi di hadapan cahaya terang dari bunga 9 warna, pusat kekuatan dari semua ras merasakan paksaan yang semakin kuat. Pemaksaan semacam itu tidak membuat ketagihan untuk membunuh. Dibandingkan dengan cahaya ajaib yang mengerikan itu bisa digambarkan lembut dan ramah, seperti angin musim semi. Tetapi itu juga membuat mereka merasa malu, dan aturan Dao abadi menjadi tumpul. Dibandingkan dengan ras lain, Drycliff dan kerumunan pembangkit tenaga Demon Rache lainnya secara signifikan lebih tidak nyaman di hadapan 9 warna cahaya ini. Untungnya, saat patung itu diangkat lagi di telapak tebing kering, berteriak dengan suara rendah, kegelapan tersebar. Ringan, tahan 9 warna cahaya. Dan berdiri di sudut, dapat dikatakan bahwa gaun Qin Yichen dan Dai 1000 diabaikan bahkan diabaikan. Melihat cahaya 9 warna yang semakin terang, petinju itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengencangkannya. Mata kupu-kupu 1000 yang lebih indah diperhatikan oleh beberapa dewa emas. Sebagai gantinya, semua cibiran itu saja. Menurut mereka, keluarga Mingguang Dai cemburu dan tidak berani bersikap sama sekali. Kalau tidak, mereka akan memberitahu mereka apa itu ketakutan. Tuan Muda Yichen, dalam benak saya, eufemisme kupu-kupu 1000 akan datang. Tetapi Qin Yichen tidak dapat menjawab saat ini, karena melihat bunga 9 warna yang mempesona yang tampaknya memercikkan sinar cahaya ke seluruh langit berbintang. Ia secara bertahap memiliki kekuatan abadi.
Mendidih. Di laut kesadaran, penampilan tak tertandingi Hong Lian juga merupakan martabat yang langka. Kelopak teratai bermandikan api, dan Wan Yin sangat tenang. Nak, pikirkanlah, kamu harus mati-matian, Ben Senior telah menyelamatkanmu. Qin Yichen mengayunkan tinjunya, tetapi di telapak tangannya, ada senjata perang emas merah tambahan. Senjata perangnya tidak dingin, apinya bergulung, seperti naga yang marah dan langit. Namun, tepat ketika Qin Yichen ingin menggunakan cahaya bunga 9 warna untuk menyilaukan bidikan, dia melihat bahwa sinar cahaya 9 warna menyapu 8 kotak. Pada saat itu, dia sekuat tebing, dan dia kehilangan kesadarannya. Hai! 9 warna cahaya keluar, dan dalam sekejap, mereka menyapu 9 sisi, dan Qin Yichen juga sesaat, merasakan putaran indah di depannya. Dengan 9 sinar cahaya berbeda menutupi matanya, Qin Yichen hanya merasa langit berputar. Saya tidak tahu sudah berapa lama, dia akhirnya pulih kesadarannya. Detik berikutnya, kekuatan abadi insting Qin Yichen melonjak, senjata perang darah naga bergetar dan berdengung, dan tampaknya siap untuk melawan iblis. Namun, pemandangan di depannya dikejutkan oleh Qin Yichen. Di sini adalah, bunga dan rerumputan di depan saya membuat pikiran Qin Yichen melompat keluar dari tanah kedamaian dan kemakmuran yang tersembunyi dalam 4 kata. Bunganya cemerlang, vegetasinya subur, megah dan megah, pepohonan tua menjadi hutan, langit biru, awannya menyenangkan, dan udaranya menyegarkan. Semuanya begitu indah, begitu damai. Qin Yichen merasa seperti mabuk dan terpana pada saat itu. Namun, di padang rumput hijau, ada 2 sosok. 2 sosok, satu tinggi dan satu rendah, semuanya wanita ceroboh. Yang lebih tinggi, dengan rambut panjang biru dan putih seperti air terjun, kulit putih seperti lemak domba beku, fitur wajah yang indah, seperti keindahan gunung es yang diukir oleh surga. Bayangan indah ini berdiri di sana, tetapi tampaknya langit dan bumi tertutup es. Pupil mereka berwarna biru murni, sejernih es dan sebersih batu giok, dan lengyan seperti aroma yang sepi. Siluet yang lebih rendah, tanduk rusa di atas kepalanya, mengenakan rok 9 warna, terlihat sedikit lebih besar dari rok kecil itu, tetapi itu hanyalah usia muda seorang wanita. Dan wajah bermuka 5 gadis itu masih bertunas, bahkan jika dia berdiri di depan seorang wanita seperti gunung es, sama sekali tidak suram. Tetapi ketika bunga mekar dan matang, berapa banyak yang akan dibuang semua makhluk hidup. Namun, Qin Yichen tidak melihat pikiran jahat di matanya, dan bahkan mata gadis muda yang berkelap-kelip itu penuh dengan kedipan ki spiritual, yang membuatnya merasakan keintiman yang tak terlukiskan, yang membuatnya membunuh hati yang berduri sepanjang jalan. Ditenangkan dan dicuci,